Seorang sahabat Nabi yang disebutkan oleh Al-Quran dengan thaniyatnaini fil ghar, orang yang kedua yang bersembunyi di gua Tsur, ya. Sosok sahabat Nabi yang memiliki karakter yang sangat luar biasa, ya. Pada masa Rasulullah dikenal sebagai orang yang sangat lembut, sangat santun dan seterusnya. Tapi di sisi lain sesungguhnya beliau memiliki karakter yang sangat tegas, ya. Punya prinsip yang sangat berani, gitu ya. Nah, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, siapakah dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Teman-teman sekalian, para jamaah dimanapun berada, masih bersama saya Happy Andi Bastoni dalam program Belajar Sirat Nabawiyah melalui video-video pendek berdurasi 15-20 menit, ya. Dan pada seri ini kita akan membahas tentang sosok afdol sahabati ba'da Rasul. Sahabat Nabi yang paling afdol setelah Rasulullah SAW. Seorang sahabat Nabi yang disebutkan oleh Al-Quran dengan thaniyatnaini fil ghar, orang yang kedua yang bersembunyi di gua Tsur, ya. Sosok sahabat Nabi yang memiliki karakter yang sangat luar biasa, ya. Pada masa Rasulullah dikenal sebagai orang yang sangat lembut, sangat santun dan seterusnya. Tapi di sisi lain sesungguhnya beliau memiliki karakter yang sangat tegas, ya. Punya prinsip yang sangat berani, gitu ya. Nah, seorang sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah. Nah, siapakah dia? Ya, dia adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Abu Bakar Siddiq ini dari kabilah ternama Bani At-Taimi, ya. Orang terpandang, kaya, pengusaha muda. Dan dengan dua keutamaan inilah, ya, barangkali dia memanfaatkannya untuk menjadi orang yang utama setelah Rasulullah, ya. Dia masuk Islam pada awal-awal dakwah, dan menariknya ada kelebihan tersendiri, yakni ketika dia masuk Islam dan tanpa banyak tanya. Nah, jadi sebagian ulama mengatakan bahwa Abu Bakar ini luar biasa, dia masuk Islam dan enggak banyak nanya, gitu ya, langsung dan mempercayai risalah Rasulullah. Nah, termasuk gelar As-Siddiq pun disematkan kepada beliau karena dia yusaddiqu Rasulullah, yusaddiqu risalata an-Nabi, selalu membenarkan risalah Rasulullah SAW, ya. Jadi tanpa banyak cincong, ya. Termasuk ketika peristiwa Isra dan Mi'raj, kalau sebagian sahabat Nabi barangkali ragu, ada manusiawi sekali, ya, sulit mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu, tapi, ya, Anda yang mengatakan itu Muhammad, kata Abu Bakar, lebih dari itu saya percaya. Nah, ini kelebihan sahabat Nabi. Dia masuk Islam di awal-awal, dan dengan kebangsawanannya, gitu, dia bisa merekrut, ya, orang-orang bangsawan juga, orang-orang kaya juga untuk masuk Islam. Dan dengan kekayaannya, gitu kan, dia bisa merekrut, gitu kan, orang-orang yang rendah, gitu ya, orang-orang yang tidak punya ekonomi yang mapan, bahkan budak itu dimerdekakan. Jadi kalau bahasa bisnis hari ini, ya, bisnis kelas kakap dapat, gitu ya, kelas tri juga dapat, tapi masalahnya dia bukan bisnis, tapi dia berdakwah. Ini yang kemudian barangkali membuat Abu Bakar Siddiq itu menjadi orang yang mulia. Artinya sebesar apapun keutamaan seorang Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, dia sulit melampaui Abu Bakar Siddiq. Mengapa? Karena mereka ini masuk Islam di tangan Abu Bakar Siddiq. Jadi kalau dalam sebuah bisnis MLM begitu kira-kira, ya mereka ini adalah downline-nya Abu Bakar Siddiq yang tidak mungkin bisa melebihi top line mereka, yaitu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya. Nah, beliau juga adalah orang yang satu-satunya sahabat Nabi yang menemani Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah, dan ini yang tidak dimiliki oleh sahabat Nabi yang lainnya. Dan yang lebih menarik dari itu, bukan hanya Nabi membela, kemudian menyertai, membackup dakwah Rasul era Makkiyah. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau tidak pernah absen dari peristiwa-peristiwa besar menyertai Nabi SAW. Bahkan dengan kekayaannya dia memberikan infak paling gede, ya, dan berperang paling depan. Luar biasa, ya. Jadi di masa Nabi itu
Dia infaknya paling gede, ya, paling besar, paling duluan gitu kan. Dan ini yang kemudian membuat para sahabat Nabi yang lain cemburu, dan perang juga paling duluan gitu kan. Enggak seperti kita yang mentang-mentang udah ngasih infak, ya, ngasih donasi, lalu kemudian udah saya nggak ikut. Ya, saya udah infak. Saya suka sindir ya, misalnya para bapak-bapak yang gotong royong pada hari libur misalnya, banyak atau bukan banyak, ada di antara mereka yang mentang-mentang udah ngirim kopi manis atau teh manis beserta pisang goreng, lalu kemudian dia senyamannya gitu kan, saya nggak bilang seenak gitu kan, senyamannya mengatakan afwan, mohon maaf, saya nggak bisa datang, ya, udah ngirim pisang goreng. Jadi mentang-mentang udah ngirim pisang goreng, kopi manis dan teh, dia merasa tidak perlu datang lagi. Tapi Abu Bakar tidak, walaupun infaknya udah gede, ya, memberikan donasi luar biasa, tapi dia juga datang paling duluan. Jadi dia yang terdepan dalam kebaikan, dan inilah makna firman Allah Subhanahu wa taala, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Bersegera dalam kebaikan, bersegera menjemput ampunan. Ini yang tidak bisa dikejar oleh para sahabat Nabi yang lainnya. Dikisahkan suatu saat ketika Rasulullah, Abu Bakar dan Umar, ya, sedang melakukan semacam persiapan sholat subuh dari rumah mereka, ketemulah mereka dekat Masjid An-Nabawi, dan lamat-lamat mereka mendengar ada suara orang yang sedang membaca Al-Quran. Kata Rasul, siapa yang ingin mendengar bacaan ahlu surga, maka inilah bacaan ahlu surga. Dalam benak Umar bin Khattab, dia ingin berbuat kebaikan dengan cara mengabarkan berita ini kepada yang bersangkutan. Ya, dan diam-diam karena dia ingin mendahului Abu Bakar Siddiq. Tapi apa? Luar biasa. Ketika pagi hari, ketika dia datang ke rumah orang tersebut, ternyata Abu Bakar sudah berada di rumah tersebut lebih dulu. Dia kalah satu langkah, ya, dibanding dengan Abu Bakar Siddiq. Nah, baik. Abu Bakar Siddiq anakumullah menemani Rasul dalam berbagai peristiwa sampai kemudian Nabi meninggal dunia. Nah, pada kisah wafatnya Rasul ini luar biasa, disebutkan bahwa jenazah yang mulia Rasulullah, ya, kalau boleh disebut terlambat, walaupun tidak terlambat sama sekali, tertunda pemakamannya, wafat di hari Senin pagi dan dimakamkan di Senin gelap. Selasa malam. Jadi sudah lebih dari 24 jam. Mengapa? Di antara penyebabnya karena mereka tidak yakin kalau Nabi itu wafat. Jadi secara psikologis, yakin aja enggak, gimana mau dimakamin? Jadi mereka gelisah, galau, bingung, ya. Bahkan Umar bin Khattab itu mengatakan, barang siapa mengatakan Muhammad meninggal, katanya kan, tidak, Muhammad pergi, katanya kan, seperti Musa pergi menghadap Tuhannya, dia akan kembali lagi, dia akan memenggal leher orang yang akan mengatakan bahwa dia meninggal dunia. Sampai segitunya, ya. Nah, di tengah kegelisahan inilah, disinilah kita melihat sosok leadership seorang Abu Bakar. Jadi seorang pemimpin itu, ya, dia datang di tengah kegalauan, dia muncul di tengah kegelisahan, dia hadir di tengah kesulitan umat, orang banyak, untuk memberikan pencerahan, untuk memberikan, ya, solusi. Jadi kalau ada seorang pemimpin yang justru kehadirannya untuk memberikan kekacauan pada umat, kekacauan pada masyarakat, ini enggak benar. Jadi di tengah kegelisahan itulah, di tengah kegalauan sebagian besar sahabat Nabi, dia muncul, dia datang, ya, setelah memastikan jenazah Rasulullah betul-betul beliau wafat, dicium jenazah Rasulullah di rumah Aisyah, maka dia keluar, ya, dengan suaranya yang teduh, tapi penuh dengan kewibawaan, ya. Dia mengatakan, ayyuhan nas, wahai orang-orang, ya ma'asyarul muslimin, wahai kaum muslimin, ya. Dia mengatakan apa? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa yang menyembah Muhammad, katanya, maka Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, siapa yang menyembah Allah, ya, fa innallaha hayyun la yamut. Allah itu hidup dan tidak akan pernah mati. Nah, jadi ini kemudian menyentakkan kesadaran para sahabat Nabi, termasuk Umar pada waktu itu, dan dipertegas lagi oleh Abu Bakar dengan bacakan firman Allah, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum. Ya, tidaklah Muhammad itu melainkan seorang rasul. Ya, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Udah banyak yang meninggal dunia. Afa in mata aw qutila, apakah kalau dia meninggal, terbunuh, in qalabtum ala aqabikum, kalian akan berpaling lagi kepada agama nenek moyang. Jadi dia ingin mengatakan bahwa Nabi ini wafat,
Ya, dan kita harus sadari bahwa bahkan para nabi sebelumnya juga meninggal dunia. Tidak ada yang abadi di dunia ini gitu kan. Dan ini membuka mata para sahabat, menyadarkan lamunan mereka bahwa Rasul betul-betul meninggal dunia dan mereka bisa move on. Mereka bisa melakukan hal yang lebih baik dari itu. Ini kelebihan seorang Abu Bakar Siddiq. Nah, demikian juga ketika dia menjadi khalifah, menjadi khalifah, barangkali di antara para sahabat Nabi ada yang merasa mungkin, wah, kita dipimpin oleh orang yang lemah, mungkin gitu ya. Mengingat karakter Abu Bakar berbeda sangat dengan Umar bin Khattab. Tapi apa yang kemudian terjadi? Justru beliau memiliki sikap yang sangat tegas, yang sangat berwibawa, melebihi bahkan ketegasan seorang Umar. Salah satu di antaranya misalnya ketika pemberangkatan pasukan Usama bin Zaid. Menjelang wafat, Nabi sempat memberangkatkan pasukan Usama bin Zaid ya, ini ke suatu tempat yang arah ke Syam pada waktu itu. Karena ada salah satu pimpinan kabilah dibunuh oleh pasukan Romawi, maka Nabi merangkatkan pasukan dipimpin Usama bin Zaid. Seorang anak muda yang usianya belum genap 17 tahun. Ketika mendengar Nabi wafat, maka pasukan Usama ini pulang lagi ke Madinah Al-Munawwarah. Setelah beberapa hari dimakamkan jenazah Rasulullah yang mulia, makamnya belumlah kering, seduh dan tangis para sahabat masih terdengar dan seterusnya ya. Abu Bakar Siddiq segera memberangkatkan pasukan Usama. Kata mereka, para sahabat, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, jenazah Rasulullah belum lama dimakamkan, kuburannya masih basah belum kering, ya, kesedihan kita belum berlalu. Anda sudah memberangkatkan pasukan perang. Ini gimana ini? Gitu kan? Ini gimana ya? Kata Abu Bakar Siddiq, tidak, saya akan berangkatkan. Beliau berusaha untuk meyakinkan mereka bahwa kalau tidak diberangkatkan, justru efeknya akan terbalik. Apa? Orang-orang di luar Islam, pasukan Romawi dan juga mungkin Persia atau mungkin orang-orang yang murtad ini akan menganggap bahwa pasukan kaum muslimin lemah, kondisi kaum muslimin lemah dengan wafatnya Rasulullah. Nah, justru saya memberangkatkan pasukan ini, kata dia, untuk mengatakan bahwa tidak ada yang berubah dari kita. Ya, Rasul boleh wafat, tapi ya, izzah kaum muslimin tidak akan pernah berkurang. Maka mereka pun akhirnya bisa diyakinkan bahwa pasukan ini berangkat. Masalah yang kedua adalah kenapa Usama? Bahkan Umar bin Khattab sendiri sempat mempertanyakan, ya Abu Bakar, Usama? Kata dia, Usama? Bukankah di antara mereka masih banyak orang-orang senior yang lainnya? Ada Khalid bin Walid, ada Ali bin Abi Thalib, Umar juga masih ada, dan Abu Ubaidah seterusnya. Masih banyak para sahabat Nabi senior. Kenapa yang diangkat adalah Usama? 16 tahun usianya gitu kan, masih muda belia. SMA pun belum tamat kalau hari ini gitu kan. Coba kata Abu Bakar, kata Umar, ya, Abu Bakar, coba pilih yang lain. Kenapa dia yang diangkat? Ya. Jadi mereka mengusulkan agar memberhentikan Usama dan menggantikan dengan yang lebih senior. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Beliau memberikan jawaban yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Kata Abu Bakar Siddiq, bagaimana mungkin saya memecat seorang panglima yang diangkat oleh Rasul? Jadi yang angkat Usama ini bukan saya, tapi Rasulullah. Masa Nabi mengangkatnya, saya memecatnya? Kan nggak mungkin. Sebuah prinsip yang sangat luar biasa. Ini menunjukkan tentang ketegasan satu sisi, tapi di sisi lain menunjukkan tentang kecintaan dan ketaatan beliau kepada baginda Rasul walaupun sudah wafat, meninggal dunia. Nah, hal yang sama juga tampak ketika mereka harus menangani orang-orang yang murtad. Ya, kalau boleh dibagi orang yang murtad pada waktu itu yang terbagi menjadi 3. Ada orang yang tidak mau bayar zakat, tidak mau sholat. Mengatasi hal orang seperti ini clear. Para sahabat sepakat, perangi. Ya, misalnya Musailam al-Kadzab, nggak mau bayar zakat, tidak mau sholat, perangi. Mereka sudah keluar Islam dan murtad. Tapi kelompok yang kedua dan ketiga, di mana ada yang tidak mau sholat tapi mau bayar zakat, dan ada yang tidak mau bayar zakat tapi mau sholat, gitu kan? Mereka berbeda pendapat. Bahkan sekali baru Umar sempat mengatakan, ya Abu Bakar, udah tahanlah. Yang penting kan mereka mau sholat. Soal zakat entar. Kita bisa lakukan pendekatan lebih jauh. Ini komentar mereka. Tapi kata Abu Bakar Siddiq, tidak. Saya tidak ingin ada orang yang memisahkan sholat dan zakat. Dan kita tahu dalam Al-Quran, Allah selalu menggandeng antara sholat dan zakat ini. Aqimus shalah wa atuz zakah. Itu satu paket. Wallahi kata Abu Bakar, demi Allah, andai kalian tidak ada yang mau merangi mereka, saya akan berangkat sendiri. Keteguhan prinsip dalam menegakkan syariat yang ada pada waktu dan ini penting ketika Nabi meninggal dunia, kalau enggak kuat gitu kan,
kalau enggak dalam bahasa sekarang mungkin ekstrim gitu kira-kira, bisa buyar semua. Ya, ini keteguhan prinsip seorang Abu Bakar Siddiq. Nah, yang terakhir, yang ketiga, beliau adalah orang yang mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, fa idza faraghta fansab. Ini kalau sudah selesai melaksanakan satu urusan maka bersegera ya, melaksanakan urusan yang lainnya. Sehingga ketika Abu Bakar Siddiq di masanya berhasil menumpas orang-orang murtad, ada Malik bin Nuwaira, ada Saja, ada sebelum Tulaihya bin Khuwailid, walaupun belakang dia masuk Islam lagi ya. Ada siapa namanya dedengkot murtad waktu itu yang namanya Musailamah al-Kadzdzab, berhasil dituntaskan. Nabi Abu Bakar Siddiq tidak diam, beliau move on, segera melaksanakan yang lain. Apa itu? Menggerakkan pasukannya untuk melebarkan sayap dakwah. Maka kita kenal ya, terjadilah beberapa serial peperangan di masa Abu Bakar Siddiq selain melawan orang-orang murtad, termasuk diantaranya perang Yarmuk melawan pasukan Romawi. Nah, usia kekhalifahan Abu Bakar Siddiq tidaklah lama ya, karena pada tahun 13 Hijriah ya, beliau meninggal dunia persis ketika perang Yarmuk akan berkecamuk di medan Syam atau di wilayah Syam. Beliau wafat pada usia 63 tahun ya, dan walaupun usia pemerintahannya tidak sampai 3 tahun, hanya 2 tahun lebih sedikit ya, tapi beliau sudah bisa menjaga ya, keutuhan Islam, bukan keutuhan ajaran Islam sendiri yang terjaga, tapi keutuhan muslimin yang bisa disatukan dalam payung ketaatan kepada kekhalifahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ini sekilas tentang Abu Bakar Siddiq ya. Kita akan bahas berikutnya sahabat-sahabat Nabi yang lainnya insyaallah. Bersama kami di kajian Sirat Nabawiyah melalui video pendek bersama saya Happy Andi Bustani. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.